salah satu sebabnya adalah kurangnya iman tentang akhirat. Ya. Salah satu sebabnya adalah kurangnya iman tentang akhirat. Dan ini trik iblis. Iblis kan mengganggu dari depan, mengganggu dari belakang. Makna mengganggu dari depan adalah melupakan kehidupan akhirat. Melupakan nikmat yang ada di dalam surga, yang kekal abadi. Kemudian nikmatnya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit oleh hati. Tidak pernah terbesit di dalam kalbu kita bagaimana indahnya nikmat surga. Ini yang membuat akhirnya seseorang dia malas untuk bersedekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nikmat-nikmat dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri di dalam Al-Quran dengan wallahu indahu, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya husnul ma'ab. Saya beri contoh misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas, diindahkan kepada manusia, hubbus syahawat, kecintaan kepada yang disukai, seperti minan nisa, para wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril munqantarah minadz zahabi wal fiddah, harta yang banyak dari emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. 6. Itu semua disukai oleh manusia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Kalau ada orang terlalu senang dengan kehidupan dunia, menganggap segala-galanya dunia, maka Allah mengingatkan di akhir ayat, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya terdapat tempat kembali yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surat Ali Imran ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir ayat, wallahu indahu husnus tsawab. Dan Allah di sisinya, lihat di sisinya dahulu, Allah mendahulukan kata tempat. Allah di sisinya husnus tsawab, yaitu pahala yang baik. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan kita terlalu mencintai harta sehingga takut bersedekah, karena dilupakan tentang kehidupan akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Burhan itu apa artinya? Burhan artinya adalah bukti iman. Sedekah adalah bukti iman. Bukti iman tentang kehidupan akhirat. Bukti iman bahwa Allah Maha Kuasa akan menggantikan yang sudah disedekahkan. Bukti iman bahwa harta yang disedekahkan tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kan beriman sebagiannya hanya dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, itu baru dia imani. Adapun yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, tidak dia rasa, maka kurang diimani. Akhirnya berlaku itu pada sedekah. Kita punya duit 100.000, kita sedekahkan 10.000. Dalam benak kita sebagai manusia adalah duitku kurang 10.000. Ya, dalam benak kita sebagai manusia, duitku berkurang 10.000. Padahal dalam benak seorang beriman, maka 10.000 itu dikalikan 10, dikalikan 700, dilipatkan lagi berlipat-lipat. Makanya as-sadaqah burhan. Sedekah itu bukti nyata keimanan. Karena
Dengan sedekah seseorang menganggap hartanya berkurang. Dia hanya bisa bersedekah saat dia mengimani janji Allah Subhanahu wa taala. Oh ya bani Adam anfiq alaik. Wahai anak Adam, sedekahkan hartamu, aku akan ganti. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlif." Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kalian sedekahkan, maka Allah akan ganti. Nah, ini susah untuk diimani. Kenapa? Karena tadi manusia berimannya hanya dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Yang tidak dilihat, tidak didengar, tidak dirasa, tidak diimani. Mana buktinya? Bahkan ada orang begini. Saya pernah waktu itu kajian di sebuah masjid raya. Di salah satu ibu kota di sebuah provinsi. Kemudian ada yang cerita, Ustadz, saya ini berhenti dari bekerja yang diharamkan dalam agama Islam. Gara-gara dengar potongan kajian Ustadz. Saya takut pada Allah. Dan saya ingin janji yang disebutkan oleh Ustadz dalam ceramah tersebut. Tapi sekarang nyatanya saya tinggalkan itu yang haram, malah sekarang saya terlunta-lunta. Hutang sana, hutang sini, gali lubang, tutup lubang, dalam hutang. Mana janjinya? Nah, maka jawaban yang paling pertama saya katakan adalah, untuk apa meninggalkan yang haram? Untuk dunia kah? Atau untuk Allah kah? Karena takut siksanya. Kemudian yang kedua, bukankah, nah ini menarik. Silahkan baca di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, atau Al-Jawabul Kafil Man Sa'alani Dawa Isyafi, yaitu jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Maksiat memberikan bekas pada kehidupan seseorang meskipun sudah bertahun-tahun. Maksiat memberikan bekas pada seseorang meskipun sudah puluhan tahun. Pian nih, nanti jadi kai nini. Ketika masih muda, anak-anak kita masih kecil, pernah bermaksiat. Ya, kita ini pernah bermaksiat. Anak-anak kita sudah dewasa, kemudian dia menikah, maka kita akan, mungkin sebagian orang, jangan kita, sebagian orang akan merasakan akibat maksiat yang puluhan tahun dia pernah kerjakan. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan sedekah tadi, sebab yang kedua adalah kita tidak beriman kecuali dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Dan khusus untuk sedekah itu benar-benar bukti nyata iman. Karena secara kasat mata kita, perasaan manusiawi kita, harta berkurang. Ya, harta berkurang. Apalagi yang bersedekah dalam jumlah yang banyak. Benar-benar itu berat. Apalagi yang bersedekah dalam keadaan sempit dan juga susah. Itu berat. Tapi dia merupakan bukti keimanan. As-sadaqatu burhan, kata Rasulullah SAW. Sedekah itu adalah bukti nyata keimanan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.